Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau dan mampu menjalankan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh kita pada pagi hari ini. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu masih dalam pembahasan kitab Syarah Masail Jahiliyah, yaitu penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah yang wajib kita ketahui sehingga kita bisa menghindarinya. Karena inilah di antara perkara-perkara yang Rasulullah SAW datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihinya. Kita masuk pada pembahasan atau masalah ke-34, al-mas'alatu ar-rabi'atu wa thalathun, yaitu permasalahan yang ke-34. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Setiap kelompok itu tuzakki nafsaha, yaitu mensucikan dirinya sendiri, ya, menganggap dirinya atau menganggap setiap kelompoknya itu suci, artinya benar. Duna ghairiha, tanpa yang lainnya, artinya yang di atas kebenaran cuman kelompoknya saja. Ini di antara perangai jahiliyah, yaitu kebiasaan orang-orang jahiliyah, keyakinan orang-orang jahiliyah, bahwasanya mereka mengklaim tiap-tiap kelompok dari mereka itu mengklaim mereka di atas kebenaran, yang lainnya tidak, ya. Anna kulla firqatin tad'i annaha najiyah, bahwasanya setiap kelompok itu mengaku bahwasanya kelompoknya lah yang selamat. Fa'adzabahumullahu biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan klaim mereka bahwasanya hanya kelompoknya saja yang selamat. Ini didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 100 ke-11, ya. Allah Subhanahu wa taala menantang, kalau memang kelompokmu itu benar dan masuk surga,
tanpa yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Berilah bukti, datangkan bukti kalian jika kalian orang-orang yang benar. Di dalam ayat ini sebelumnya ini mengisahkan tentang perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya. Mereka mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Ini pengakuan mereka. Ya. Iddia mereka, ya, klaimnya mereka seperti ini. Tilka amaniyuhum. Itulah angan-angan mereka. Ya, tilka amaniyuhum. Artinya mereka berangan-angan tapi tanpa bukti. Hanya sekedar angan-angan. Ya. Makanya mereka juga mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini persangkaan-persangkaan orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka kemudian dengan pengakuan mereka tersebut yang tanpa bukti, yang cuma angan-angan, maka Allah pun menantang, ya, kalau memang benar, ya, persangkaanmu tersebut, artinya bahwasanya yang masuk surga itu hanya orang Yahudi dan Nasrani saja, orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah bukti kalian. Kalau kalian mengatakan tidak ada yang masuk surga, tidak akan pernah masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, ya, dan itu hanya sekedar angan-angan kalian, maka katakanlah, datangkan buktimu jika kamu orang yang benar. Ya. Tsumma bayyana as-shawaba biqaulihi. Kemudian setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menantang untuk mendatangkan bukti kalau yang masuk surga itu hanya orang Yahudi dan Nasrani saja, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang benar. Siapa yang sebenarnya masuk ke dalam surga itu? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Ya. Bahwasanya orang yang aslama wajhahu, bahkan sebenarnya yang masuk surga itu siapa? Man aslama wajhahu, yaitu yang berserah diri, ya, memurnikan agamanya, ya, hanya untuk Allah, dan dia muhsin, yaitu berbuat baik. Muhsin nanti akan dijelaskan di sini, ya. Maka inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang masuk surga kriterianya yaitu orang yang aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Bagi mereka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb-nya, dan mereka tidak ada ketakutan dan juga mereka tidak bersedih hati. Ya. Ini kriteria bagi orang yang golongan yang masuk surga. Ya. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, min masaili ahli jahiliyah, di antara perangai, kebiasaan dan keyakinan orang-orang jahiliyah,
annahu kullu firqatin minhum tad'i annaha hiya allati 'alal haqq. Bahwasanya setiap kelompok dari mereka, ya, dari golongan orang-orang jahiliyah itu mengaku bahwasanya dialah yang berada di atas kebenaran, wa anna ghairaha 'alal batil, dan bahwasanya selainnya itu di atas kebatilan. Wa kana hadza fil yahud wan nasara wa man syabahahum, dan hal ini terdapat pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyerupai mereka, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Hasarul hidayata wa dukhulal jannah, ya, fil yahud wan nasara. Mereka membatasi hidayah dan masuk surga itu hanya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, ya. Jadi pokoknya kalau bukan orang Yahudi, namanya orang nggak mendapatkan hidayah, ya. Kalau yang Nasrani juga seperti itu. Kalau nggak Nasrani nggak mungkin mendapatkan hidayah, ya. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain orang-orang Yahudi, bahkan ini ayat terusan dari ayat dalam surah Al-Baqarah ini, wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai' wa hum yatlunal kitab, ya. Berkata orang-orang Yahudi, Nasrani itu enggak punya pegangan, ya. Enggak punya pegangan, enggak dapat hidayah, tidak berada di atas kebenaran. Yang Nasrani juga mengatakan seperti itu. Orang-orang Yahudi demikian, enggak punya pegangan, enggak dapat hidayah, tidak di atas kebenaran. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka masing-masingnya itu membaca Alkitab, ya. Yang satu punya Taurat, yang satu punya Injil, dan keduanya adalah kitab munazzal, yaitu kitab yang pernah diturunkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing di dalam kitab Taurat dan Injil tersebut tidak ada saling mengingkari satu dengan yang lainnya, artinya saling membenarkan, ya. Taurat yang turun lebih dahulu itu di situ juga terdapat bahwasanya diharuskan ketika ada nabi setelahnya, ya, itu harus beriman dengan nabi yang datang setelahnya, yaitu Nabi Isa khususnya. Di Injil juga seperti itu. Di Injil juga ada anjuran untuk beriman dengan Nabi Musa, nabi yang datang sebelum Nabi Isa, ya. Jadi saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Tapi ternyata orang-orang yang mengaku mengikutinya dari kalangan Yahudi yang mengaku mengikuti Taurat, orang-orang Nasrani yang mengaku mengikuti Injil, ini justru saling mengingkari, ya, saling mengingkari, ya. Sehingga orang Yahudi tidak mengimani dengan adanya Nabi Isa dan Injil, orang-orang Nasrani tidak mengimani dengan Nabi Musa dan Tauratnya, ya. Jadi mereka masing-masingnya membatasi hidayah dan masuk surga itu hanya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa mithluhum al-firaq ad-dhallah, ya. Dan yang semisal mereka yaitu dari kalangan kelompok-kelompok yang sesat, ya, yang punya pemikiran menyimpang. Kullu firqatin tad'i annaha hiya allati 'alal haqq. Setiap kelompok itu mengaku bahwasanya dialah yang berada di atas al-haq, wa anna ghairaha 'alal batil, dan bahwasanya yang lainnya itu di atas kebatilan. Wa kullu firqatin tad'i annaha al-firqatu an-najiyah, ya. Dan setiap kelompok itu
mengaku bahwasanya merekalah kelompok yang selamat, allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan. Akan berpecah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi 73 golongan. Masing-masing golongan itu akan terancam dengan api neraka kecuali satu. Ya. Kecuali satu. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, ya. Dan Rasulullah mengatakan 72-nya, ya, itu terancam dengan api neraka, ya. Tapi di sini bukan berarti menunjukkan kekalnya di dalam neraka, ya. Cuman dari ke-73, yang 72 ini ada potensi untuk merasakan siksaan api neraka, ya. Dan ini sesuai dengan kadar penyimpangannya, ya, sesuai dengan kadar penyimpangannya, ya. Kalau penyimpangannya itu membuat seseorang itu keluar dari Islam, maka jelas, ya, ini terancam dengan kekalnya di neraka, ya. Tapi kalau penyimpangannya itu tidak menjadikan seorang keluar dari Islam, maka dia terancam dengan siksaan api neraka, akan tapi tidak mengekalkan di dalamnya, ya. Adapun yang satu ini golongan disebut an-najiyah karena yang satu ini selamat dari api neraka, artinya tidak merasakan siksaan api neraka terlebih dahulu, ya. Tidak merasakan siksaan api neraka. Oleh karena itu golongan ini disebut dengan firqatun najiyah, golongan yang selamat, ya. Walakin ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana alamata al-fariqata li hadhihi ar-riqah an ghairiha. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan alamat, ya, yang menjadi pembeda bagi kelompok ini dari yang lainnya. Artinya kelompok yang satu ini, siapakah mereka, ya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW selamat ini, ya, yang tidak merasakan panasnya api neraka, tidak terancam dengan siksaan api neraka. Lama qalu man hiya ya Rasulullah, yaitu ketika para sahabat mendengar hadis ini, maka mereka pun antusias ingin mengetahui kelompok yang selamat tersebut, artinya satu yang selamat tersebut, ya. Karena para sahabat orang yang paling antusias, ya, mengetahui kebenaran. Tentunya mereka juga menjadi orang-orang yang paling takut kalau mereka termasuk di dalam kelompok yang merasakan siksanya api neraka, ya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, man hiya ya Rasulullah, siapakah satu kelompok yang selamat tersebut ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaan para sahabatnya, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, ya. Dia adalah orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Artinya orang yang beragama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan langsung oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya.
dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan akan adanya perpecahan pada umat Islam, ya, menjadi 73 golongan, ya. Yang mana hadis ini sebelum menyebutkan tentang umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, ini Rasulullah SAW juga telah menyebutkan dari kelompok orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwasanya orang Yahudi itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Semuanya dia dalam neraka kecuali satu, ya, artinya yang selamat juga satu. Disebutkan para ulama bahwasanya yang selamat ini adalah mereka yang benar-benar mengikuti Nabi Musa, ya. Oleh karenanya pengikut para nabi di zamannya itu masing-masing disebut dengan kaum muslimin, ya, orang-orang yang orang-orang muslim, ya, di zamannya. Pengikut Nabi Musa adalah kaum muslimin, yaitu orang-orang Islam di zaman Nabi Musa, tentunya dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka akan berpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu juga, ya. Dan mereka inilah yang benar-benar mengikuti agamanya Nabi Isa, dan mereka adalah kaum muslimin di zamannya, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, dan akan berpecah dari umatku menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu, ya. Ketika para sahabat bertanya siapa mereka, maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi, ya. Ia adalah ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu yang aku berada di atasnya pada hari ini dan juga sahabatku. Dalam artian yang mengikuti tata cara beragama dan menjalankan agama Islam ini sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Inilah golongan yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak akan merasakan siksaan api neraka dikarenakan mereka selamat karena mengikuti orang-orang yang selamat, ya, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Karena jelas Rasulullah nabi terakhir yang paling afdol, ya, bahkan sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kemudian para sahabatnya adalah menjadi sahabat yang paling baik di antara sahabat para nabi yang ada, ya. Karena masing-masing nabi itu memiliki sahabat, ya. Dan sahabat Rasulullah SAW ini adalah generasi yang paling baik dari seluruh sahabat para nabi yang ada, ya. Dan mereka sahabat Rasulullah SAW ini mereka telah dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup, ya. Artinya mereka adalah orang-orang ahlul jannah di saat mereka masih hidup berjalan di muka bumi. Dan keadaan mereka sungguh menakjubkan, ya. Walaupun mereka adalah ahlul jannah, artinya mereka telah ditentukan bahwasanya mereka akan masuk surga, tapi sikap mereka menunjukkan betapa ketakwaan dan keimanan mereka benar-benar kuat, ya. Dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar menancap dalam hati-hati mereka, ya. Sehingga mereka tidak ada rasa kesombongan, ya, sedikit pun, ya. Sehingga banyak sekali di antara mereka itu
tetap merasa takut, ya, kalau mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal di hadapan mereka telah disabdakan, dipersaksikan bahwasanya mereka adalah golongan ahlul jannah, ya. Oleh karena itu, siapa yang mengikuti mereka, ya, mengikuti tata cara di dalam beragama mereka, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah orang-orang yang akan mengikuti juga dari sisi keselamatannya. Mereka selamat, maka orang yang mengikutinya dengan baik juga akan selamat, ya. Mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang mengikuti mereka dengan baik juga akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik juga akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, kelompok yang selamat, firqah yang selamat itu adalah yang benar-benar mengikuti metode di dalam mereka beragama, ya. Walihada qala jalla wa ala qul hatu burhanakum, ya. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hatu burhanakum, katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah bukti kalian, ya. Ini menantang orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi yang mengatakan kamilah yang akan masuk surga, tidak ada yang lainnya, ya. Padahal sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, yang masuk surga itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya di dalam beragama. Artinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kalau ingin masuk surga, maka dia harus beriman dengan Nabi Muhammad SAW, karena mereka mendapati Nabi Muhammad SAW diutus, ya, maka harus mengikuti, ya, artinya beriman kepada Rasulullah SAW. Dan itu tidak menafikan keimanan dengan nabi mereka masing-masing, ya. Terkadang orang Yahudi Nasrani itu salah paham, ya. Ketika mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW, ya, seakan-akan menunjukkan bahwasanya kalau beriman dengan Nabi Muhammad SAW itu berarti keimanan dengan Nabi mereka itu batal, ya. Kalau orang Yahudi beriman dengan Nabi Muhammad SAW berarti keimanan dengan Nabi Musa batal. Kalau orang Nasrani beriman dengan Nabi Muhammad SAW berarti keimanan mereka dengan Nabi Isa batal, ya. Ini adalah pemahaman yang keliru, ya. Karena justru di antara kesempurnaan beriman dengan nabi sebelumnya itu adalah dengan beriman dengan nabi setelahnya, ketika mendapati nabi setelahnya tersebut diutus. Baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada mereka yang mengklaim bahwasanya merekalah yang masuk surga untuk mendatangkan buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah bukti kalian jika kalian benar-benar orang yang benar di dalam pengakuan kalian tersebut, ya. Ya'ni hatu dalilakum ala ma taqulun, yaitu datangkanlah dalil kalian
terhadap apa yang kalian katakan tersebut, annahu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwasanya yang masuk surga itu hanyalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Datangkan buktinya. Li'anna hadhi da'wa, dikarenakan ini adalah pengakuan, ya. Wa da'wa la tuqbalu illa bidalil. Karena ini pengakuan, maka yang namanya pengakuan itu tidak akan diterima kecuali dengan adanya dalil, dengan adanya bukti, ya, dengan adanya bukti, ya. Mana buktinya kalau kalian masuk surga, yang lain tidak? Mana buktinya kalau kalian ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Allah Subhanahu wa taala? Mana buktinya, ya? Walihada qala ba'daha, dan karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, bahkan orang yang berserah diri, ya, ikhlas di dalam menjalankan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik, ya, falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Merekalah yang mendapatkan ganjaran dari Rabb-nya dan tidak ada rasa takut dan mereka tidak pula bersedih, ya. Ini dalam ayat selanjutnya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, menjelaskan setelah menantang mereka untuk mendatangkan dalil kalau hanya mereka yang masuk surga, yang lain tidak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan siapakah sebenarnya yang akan masuk surga, ya, kriterianya bagaimana, ya. Yaitu orang-orang yang menjalankan agamanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat baik, muhsin. Aslama wajhahu lillahi, yakni akhlasa dinahu lillah wa salima minasyirki. Aslama wajhahu lillah maknanya adalah mengikhlaskan agama karena Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari kesyirikan. Ini aslama wajhahu lillah, ya, yaitu ikhlas di dalam beragama, berserah diri dan selamat dari kesyirikan, ya. Oleh karena itu disebut muslim. Ini adalah orang yang berserah diri, ya, menunjukkan orang yang ikhlas di dalam beragama, ya. Oleh karena itu kalau kita menyandang nama dengan sebutan muslim, maka kita harus tahu konsekuensi dari kalimat tersebut. Jangan sampai justru dengan apa yang kita lakukan bertentangan dengan konsep Islam itu sendiri, sehingga kita menjadi penyebab tercorengnya agama Islam, ya. Orang muslim masih melakukan kesyirikan, ya. Seorang muslim di dalam menjalankan agamanya tidak ikhlas, riya, ya, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dapat pujian dari orang lain dan lain sebagainya, dari hal-hal yang bertentangan dengan makna Islam itu sendiri, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya, karena mana aslama wajhahu lillah, yaitu orang yang ikhlas di dalam menjalankan agamanya karena Allah dan dia selamat dari kesyirikan, ya. Wa huwa muhsin, dan dia orang yang muhsin, ai muttabi'un lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang muttabi', yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama, ya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Ini makna ayat bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, ya. Dia ikhlas dan juga ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Faman tawaffara fihi hadani syartani fa innahu min ahlil jannah. Maka barang siapa yang memenuhi dua syarat ini, ya, ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi ahlul jannah, ya, menjadi penduduk surga. Wa man ikhtalla fihi hadani asy-syartani aw ahaduhuma fa huwa min ahlin nar. Maka barang siapa yang ikhtalla, yaitu salah satu dari dua syarat ini tidak ada, ya, atau salah satunya atau bahkan kedua-duanya, ya, sudah tidak ikhlas, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, amalannya ditujukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, ya, bukan untuk mencari pahala, tapi hanya sekedar ingin mencari kedudukan di tengah-tengah masyarakat, dan amalannya tidak ada tuntunan, ya, ini orang yang kedua-duanya tidak ada dalam syarat ini, yaitu tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti Rasulullah SAW, atau hanya salah satunya ikhlas, ya, tapi nggak mengikuti sunnah Nabi SAW, ya. Padahal kriteria amal yang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ikhlas, ya mutaba'ah. Ikhlas juga ada tuntunannya. Kalau ikhlas saja tidak ada tuntunannya, ini disebut bid'ah, ya. Yang mana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya amalan seperti ini ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, ya, dalam perkara tersebut, ya, maka amalan tersebut ditolak, ya, artinya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika amalan tersebut ada tuntunannya tapi tidak ikhlas, ya, salat ada tuntunannya dari Rasulullah SAW tapi ingin dilihat, ya, sedekah, ya, ingin dipuji, ya, tidak ikhlas, bukan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diterima. Maka yang benar adalah yaitu memenuhi dua syarat tersebut. Wa in idda'a annahu min ahlil jannah, ya, maka orang yang tidak memenuhi dua syarat di dalam beramal atau hanya memenuhi satunya, maka dia terancam dengan api neraka, walaupun dia mengaku bahwasanya dia adalah ahli jannah, ya, calon penghuni surga, walaupun dia mengaku, sebagaimana orang-orang Yahudi tadi, ya, mengaku bahwasanya yang masuk surga hanyalah orang-orang Yahudi, atau Nasrani mengaku yang masuk surga hanyalah orang-orang Nasrani, dan menuduh yang lainnya itu tidak masuk surga atau masuk neraka, ya, walaupun mereka mengaku seperti itu, tapi kalau kenyataannya mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, ya, maka tetaplah mereka menjadi penghuni surga, penghuni neraka, dikarenakan kekufurannya kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab,
Yahudi dan Nasrani, ya. Wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Disebutkan orang kafir itu ada dua, ya, ahlul kitab, ya, dan juga orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang beribadah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dia juga beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selainnya. Ini orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak memiliki silsilah nabi yang diutus kepada mereka. Artinya tidak ada kitab yang pernah diturunkan kepada mereka. Ini disebut kaum musyrikin, ya. Mereka fi nari jahannam. Mereka ini telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka Jahannam, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia, ya. Jadi yang menamakan orang kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, ya, min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab Yahudi dan Nasrani, ya, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Oleh karena itu penyebutan kafir ini sebenarnya adalah memang penyebutan secara syar'i, ya, dan ini sebenarnya lebih halus dibandingkan disebut dengan non muslim, ya, daripada penyebutan non muslim, ya. Tapi anehnya, ya, orang muslim sendiri yang marah kalau orang kafir disebut kafir, ya. Orang yang di luar golongan orang Islam disebut kafir, ini yang protes adalah orang-orang Islam sendiri dengan mengatakan jangan dikatakan orang kafir, ya. Lebih sopan dikatakan non muslim. Malah justru kalau mereka tahu paham maknanya, penyebutan non muslim ini justru lebih menyakitkan dibandingkan orang kafir dengan penyebutan kafir, ya. Karena kafir ini secara bahasa adalah menutupi, ya. Oleh karenanya petani itu juga disebut al-kuffar, yaitu orang yang menutupi, ya, suka menutupi. Artinya mereka kalau menanam biji itu kan dilubangi terlebih dahulu, kemudian bijinya dimasukkan, kemudian ditutupi. Makanya petani itu kufar, ya, disebut al-kuffar, yaitu para petani yang melakukan penimbunan, ya, artinya menutupi biji setelah dibuat lubang, ya. Secara syariat orang kafir ini adalah orang yang menutupi hatinya dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Mereka enggan untuk percaya, ya, terhadap apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya, ya. Makanya mereka disebut dengan kafir, ya. Dan mereka tidak mengingkari, dan mereka mengatakannya sendiri, kami ini memang kufur terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, ya. Beda dengan non muslim, ya. Muslim aslama atau salima, ini maknanya selamat. Kalau dikatakan non muslim, non itu tidak, muslim ini orang yang selamat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang selamat, ya. Berarti mengatakan orang yang tidak selamat, ya, ini lebih parah, ya. Ini lebih parah, lebih tidak beretika lagi sebenarnya kalau mereka memahami, ya. Lebih mending dikatakan kafir daripada non muslim, ya. Lebih menyakitkan kalau dikatakan non muslim, ya, orang yang enggak selamat,
ya. Taib, ya. Faqauluhu bala man aslama, firman Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama, bahkan orang yang berserah diri, ya, ila akhirih, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat tersebut, hadzal manhajus salim, inilah metode yang selamat, alladzi man kana alaihi sara minal firqatin najiyah, inilah manhaj yang selamat yang mana orang yang berada di atasnya yang tadi ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW itu akan menjadi firqatun najiyah, akan menjadi firqah yang selamat, ya. Jadi walaupun nggak usah kita menamakan al-firqatun najiyah, kalau metode kita di dalam beragama, tata cara kita dalam beragama itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ikhlas kemudian mutabaah kepada beliau, mengikuti tuntunan beliau, itu sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala dikatakan firqatun najiyah. Enggak harus gembar-gembor, ya. Tidak harus menamakan diri, melabeli diri, ya, dengan hal tersebut, ya. Maka ini secara otomatis. Sebaliknya, walaupun mau menamakan diri firqatun najiyah, kami yang paling selamat dan lain sebagainya dengan pengakuan-pengakuan, tapi kalau di dalam menjalankan agama tidak sesuai, ya, tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam beragama, maka sama saja mau mengatakan diri firqatun najiyah 1000 kali nggak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berada di atasnya sebagaimana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Hadza dhabitun minas sunnah, ini ketentuan dari sunnah. Dalam hadis tadi, ketentuan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang selamat, orang yang masuk surga itu adalah orang yang berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Wal ayah dhabitun minal Qur'an, dan ayat tadi balaman aslama dan seterusnya tadi, ya, itu adalah ketentuan dari Al-Qur'an, ya. Jadi dalam Al-Qur'an sudah ditentukan, dalam hadisnya juga sudah menentukan bahwasanya kriteria orang yang selamat itu bagaimana, yaitu yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faman kana yuridul jannah, ya, falyuslim wajhahu ila Allah wa yatruki syirka wa yuhsin amalahu ala sunnah wa yatajannabil bid'ah wal muhdatsat allati ma anzalallahu biha min sultan. Maka barang siapa yang menginginkan surga, maka hendaknya dia berserah diri atau ikhlas di dalam menjalankan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Dan yang kedua yaitu dia memperbagus amalnya di atas sunnah, ya, memperbaiki amalnya agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan meninggalkan kebid'ahan, ya, dan perkara-perkara baru di dalam beragama, ya, artinya perkara-perkara yang diada-adakan yang itu bertujuan untuk taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dijauhi. Yang mana itu semuanya tidak ada dalilnya, ya, yang Allah turunkan padanya, ya. Yang Allah datangkan buktinya, dalilnya, yaitu adalah orang yang ikhlas, ya,
dan orang yang mutaba'ah. Artinya dalil apa? Dalil kalau orang tersebut akan masuk surga, menjadi ahlul surga, itu harus ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang ikhlas tapi nggak mengikuti, ya, atau orang yang mengikuti tapi nggak ikhlas, ini tidak ada dalilnya kalau mereka akan masuk surga, ya. Ini maksudnya, ya, ma anzalallahu biha min sultan, ya. Allah tidak menurunkan bukti, ya, orang yang tidak ikhlas tidak mutaba'ah, atau orang yang ikhlas tapi mutaba'ah, atau orang yang mutaba'ah tapi nggak ikhlas. Ini Allah nggak mendatangkan bukti kalau mereka akan masuk surga. Yang Allah datangkan buktinya kalau mereka masuk surga, yaitu orang yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang ada burhannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan siapa yang ikhlas hanya menjalankan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti dengan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya, ya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak ada ketakutan sama sekali. Artinya diterangkan oleh para ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, fala khaufun alaihim, mereka enggak takut ketika mereka meninggalkan dunia, ketika mereka dicabut nyawanya, ya, mereka tidak takut, ya. Mereka akan didatangi oleh malaikat rahmat, ya, yang menenangkan mereka, ya. Jangan takut bahwasanya kalian akan menghadap Rabb kalian dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, ya, mereka tidak bersedih ketika mereka meninggalkan anak keturunannya yang mereka tinggalkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nanti yang akan menjaga anak keturunannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah orang-orang yang ikhlas dan senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan pahala dan juga mereka tidak takut, ya, tidak merasakan ketakutan. Artinya mereka tenang, hatinya tenang, ya, ketika meninggalkan dunia ini, karena mereka akan menuju satu tempat yang lebih baik, ya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dalam keadaan diridhai, dan mereka tidak bersedih ketika mereka meninggalkan anak keturunannya di dunia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengganti ya, atau akan menggantikan kepengurusannya, ya, bagi anak keturunannya tersebut, ya. Sehingga orang yang meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang beriman itu mereka tidak ada rasa ketakutan dan mereka tidak bersedih hati ketika meninggalkan anak keturunannya, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, illa man aba, kecuali orang yang enggan untuk masuk surga. Maka para sahabat pun heran, ya, kok ada orang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikabarkan baginya surga, tapi ada yang enggan. Padahal Rasulullah sudah memberikan kabar gembira ini, kullu ummati, ya, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat mengatakan, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, ya, siapa yang enggan, sapa sing ora gelem mlebu surga ya Rasulullah, ya. Kok ada, aneh, ya, surga sudah
diberitakan bagaimana kenikmatannya, ya, bagaimana kondisi orang-orang yang akan masuk surga dengan berbagai macam kenikmatan yang mereka akan rasakan, kekal abadi di dalamnya, ya, tidak akan pernah merasakan tua, ya, tidak akan pernah merasakan lelah letih, ya, tidak pernah merasakan yang namanya haus lapar, itu nggak pernah merasakan. Mereka makan makanan enak itu senantiasa bisa menikmati, itu hanya menikmatinya saja, bukan karena lapar, bukan karena haus. Ya, kalau orang di dunia makan, ya, nikmatnya itu kalau lapar, ya, enaknya minum, ya, segarnya minum itu kalau haus. Kalau sudah kenyang, makan minum nggak terasa nikmat, ya. Tapi kalau di surga itu untuk menikmati saja. Jadi walaupun mereka sudah nggak lapar, sudah nggak minum, mereka hanya ingin menikmati saja, ya. Dan namanya rasa nikmat itu lebih menyenangkan, ya, daripada nikmatnya ketika lapar dan haus. Nikmatnya ketika lapar dan haus, kalau sudah kenyang, sudah nggak haus lagi, ya sudah nggak nikmat lagi, ya. Walaupun ayam bakar, sate, ya, nek wis ora luwe kayak kancane, ya, dipaksa malah mutah, ya. Tapi kalau ahlul jannah enggak, ya. Orang penduduk surga itu nikmat, ya, menikmati, bukan karena laparnya, bukan karena hausnya, ya. Maka siapa yang enggak mau kok masuk surga, ya? Maka Rasulullah pun menjawab, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, ya. Kemudian ketika para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah, ya. Maka Rasulullah pun menjawab, man asani faqad aba, ya. Dalam riwayat lain, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, ya. Siapa yang taat kepadaku, artinya beragama sesuai dengan tuntunanku, maka dia yang masuk jannah, dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat, ya, beragama tidak sesuai dengan tuntunanku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga, ya. Di dalam riwayat disebutkan, wa man asani dakhalan nar, siapa yang bermaksiat kepadaku, dia masuk neraka, ya. Ini penjelasan tentang perangai orang-orang jahiliyah, yaitu mereka berbangga diri atau mentazkiyah, mensucikan dirinya atau kelompoknya tanpa yang lainnya, tanpa adanya bukti, ya. Mereka mengklaim menjadi anak-anak Allah, mereka mengklaim menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa yang lainnya, ya. Tapi klaim mereka tanpa bukti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala justru memberikan penjelasan bahwasanya siapakah sebenarnya orang-orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah, di dalam menjalankan agama Islam ini, dan mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara keyakinan orang-orang jahiliyah, dan kita dianjurkan untuk tidak mengikuti apa yang mereka yakini, ya. Artinya kita tidak boleh mentazkiyah diri kita sendiri atau kelompok kita, bahwasanya kelompok kita yang paling benar, ini tidak boleh, ya. Karena ini merupakan
kebiasaan orang-orang jahiliyah. Adapun yang kita pastikan kebenarannya adalah metode yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kalau metode Rasulullah SAW, manhajnya Rasulullah SAW, kita katakan pasti benar, pasti, ya. Karena apa? Karena sudah mencapai apa yang menjadi tujuan, yaitu mereka mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi metode beragama Rasulullah dan para sahabatnya kita katakan pasti benar, tidak mungkin salah. Ini pasti. Tapi kita yang mengikuti, yang berusaha mengikuti mereka, ini tidak boleh kita mengklaim saya yang paling mengikuti Rasulullah SAW. Sayalah yang paling mengikuti para sahabat. Ini tidak boleh, karena ini bentuk tazkiyah yang dilarang. Tapi kita berusaha, ya, berusaha dengan semaksimal mungkin agar supaya kita termasuk dari golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara 73 golongan, ya, yang 72-nya diancam dengan api neraka, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, ya. Jadi kita berusaha, bukan mengklaim, ya, kita berusaha tapi tidak mengklaim bahwasanya kita adalah kelompok yang paling benar, ya. Tapi tentunya kita berusaha tersebut dengan senantiasa mencocokkan amalan kita, ya, agar amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita melihat saudara kita kok tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib untuk menasihati agar supaya mereka kembali dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita mengklaim diri kita ketika kita menasihati saudara kita yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Bukan, ya, bukan kita memastikan diri kita sendiri yang masuk surga, bukan. Tapi justru dengan kasih sayang kita kepada sesama saudara, kita saling menasihati agar supaya kita sama-sama berjalan di atas jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam menjalankan syariat agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada sedikit pengumuman. Insyaallah nanti sekitar jam 10 di Masjid Sabilillah ini akan diadakan sholat jenazah, ya, atas nama Mas Dwi, ya, RT 1, ya, RW 1 yang kemarin meninggal dunia, ya, yang insyaallah nanti akan dikuburkan di Purwoloyo, ya, dan sebelumnya akan disolatkan di Masjid Sabilillah ini. Maka nanti bagi yang ada kelonggaran, ya, dan ingin mendapatkan pahala, ya, menyolatkan jenazah, ya, beliau rahimahullah, ya, nanti insyaallah jam 10, ya, dan menyolatkan jenazah ini mendapatkan pahala satu qirat, ya. Kalau diikuti dengan menguburkan, maka akan mendapatkan dua qirat, ya, dan ini adalah pahala yang besar, ya, semisal gunung yang besar kata Rasulullah SAW, satu qiratnya, ya. Maka nanti insyaallah jam 10 nanti jenazah akan dibawa ke sini di lantai bawah dan untuk disolatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima seluruh amal kebaikan yang pernah beliau lakukan semasa hidup, ya. Maka nanti kita doakan beliau di salat jenazah insyaallah taala di Masjid Sabilillah ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.